Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa, budaya, ras, agama, serta kebiasaan kultural lainnya. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sejumlah agama berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi, dan budaya. Dalam perkembangan pluralitas agama di Indonesia, di satu sisi kemajemukan budaya dan agama ini merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai. Namun pada sisi lain, keragaman kultural memiliki potensi terjadinya disintegrasi atau perpecahan bangsa. Salah satu yang terjadi adalah masalah keamanan sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang semakin melemah dalam menindak keadilan, korupsi, dan kemiskinan dan kejahatan manusia yang menjadi pemecah belah kerukunan bangsa Indonesia. Landasan yang mengatur pluralitas di Indonesia bisa kita lihat dalam Pasal 28E ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa pertama, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pada ayat yang kedua, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, seringkali ditemui oknum berkepentingan. Oknum itu biasanya memanfaatkan isu sentimen agama yang menimbulkan reaksi balik dari kelompok masyarakat yang merasa terganggu dengan isu tersebut. Kondisi itu mengakibatkan kerukunan, persatuan, kemajemukan, tenggang rasa bangsa tercederai oleh narasi keagamaan yang dipaksakan dalam politik. Indonesia menganut kebebasan demokrasi. Tiap orang boleh berekspresi, itu wajib dijaga. Akan tetapi, kebebasan berekspresi itu tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Nah, termasuk dalam hal berpolitik itu tadi. Tidak hanya itu, kondisi iklim demokrasi yang dirusak dengan pertarungan sentimen agama justru semakin melenggengkan jalan bagi kelompok radikal guna mewujudkan visi misinya, seperti mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi atau sistem yang mereka percaya. Kalau negara ini chaos, mereka akan bilang bahwa inilah bukti bahwa Pancasila gagal dan tidak relevan lagi bagi bangsa Indonesia. Negara ini gagal, maka gantilah Pancasila ke sistem khilafah. Karena terbukti bangsa ini pecah, maka ayo ganti ke sistem agama. Tentunya hal itu yang menjadi tujuan mereka. Menteri Agama Lukman Hakim Syafruddin mengatakan ada 5 isu penting di bidang agama yang saat ini jadi perhatian pemerintah. Isu-isu penting ini karena menyangkut kelangsungan hajat hidup orang banyak. Yang pertama, tentang posisi penganut agama di luar agama yang diakui pemerintah. Para penganut agama selain Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu berharap keyakinan mereka juga bisa disebutkan di dalam kartu tanda penduduk atau KTP, akte kelahiran, buku nikah, dan lain-lain dokumen yang mencantumkan kolom agama. Lebih jauh, mereka juga ingin praktik-praktik ritualnya mendapat tempat sewajarnya di tengah masyarakat. Yang kedua, isu berikutnya adalah pendirian rumah ibadah dan tempat ibadah. Menurut Menteri Agama, sampai hari ini pendirian tempat ibadah selalu memiliki potensi konflik, baik di kalangan para pengikut sesama agama maupun antar umat beragama. Hingga tahun 1980-an misalnya,
Masyarakat yang berbeda afiliasi organisasi keagamaan saja bisa berujung pada pembangunan tempat ibadah yang berbeda walaupun mereka tinggal di lingkungan yang sama. Contoh, Musola Muhammadiyah atau Langgar NU hingga Masjid Ahmadiyah. Kemudian yang ketiga, isu-isu yang ketiga, banyaknya muncul gerakan keagamaan baru yang semakin lama semakin menunjukkan grafik peningkatan seiring dengan semakin terbukanya masyarakat karena informasi global. Dan keempat, itu kekerasan antar umat beragama, terutama terhadap kelompok minoritas. Sebutan mayoritas dan minoritas tidak hanya berdasar wilayah geografis tertentu, tetapi bisa hingga dalam ruang lingkup organisasi atau kelompok tertentu. Seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan yang pemiliknya atau mayoritas karyawan lainnya berbeda agama juga bisa rawan mendapatkan perlakuan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Yang kelima, penafsiran keagamaan yang sempit yang kemudian mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda. Penafsiran sempit ini bisa mengancam toleransi, malah sampai pada aksi kekerasan baik antar umat beragama maupun antar sesama penganut agama yang sama. Contohnya bahwa ada kelompok yang memahami jihad sebagai perang terhadap musuh-musuh yang memiliki keyakinan berbeda atau yang mendukung musuh berkeyakinan berbeda itu. Padahal berperang di jalan Allah hanya satu hal dari jihad. Setiap usaha yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah adalah jihad. Sekian dari saya, dan terima kasih Tuhan Yesus memberkati.